Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Nur Fatimah. Jadi hari ini saya dapat tugas dari guru bahasa Arab saya untuk mengajar buku Durusul Lughah. Sebenarnya buku ini udah kita pelajari dari pertama kali kita masuk ke Khatamul Nabiyyin, dari kelas 1 ya mungkin. Ini tuh bukunya dari juz 1 sampai juz 4 aja. Nah, tugasnya kita disuruh menjelaskan di juz 1 Darsul Awal, pelajaran pertama. Di Darsul Awal ini membahas tentang isim isyarah, yang mana di sini hanya membahas tentang hadza. Hadza itu artinya ini, kayak gitu. Di gambar yang pertama, di sini ada banyak sekali gambar karena emang buku ini tuh disertai dengan beberapa gambar. Untuk apa? Untuk mempermudah kita supaya kita lebih mempermudah mempelajari buku ini, supaya kita lebih memahami, oh kitab tuh yang ini, kitab tuh gambarnya ini, kayak gitu. Kitab tuh artinya buku. Gini ya. Di foto yang pertama ada gambar rumah. Bahasa Arabnya hadza baitun. Jadi bahasa Arabnya rumah itu adalah baitun. Di foto yang kedua, bukan foto sih, gambar. Di gambar yang kedua, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun. Ini rumah, ini masjid, ini pintu, ini kitab. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiun, ini kursi. Udah ingat apa itu bahasa Arabnya rumah? Bahasa Arabnya rumah adalah baitun. Bahasa Arabnya pulpen adalah kolam. Bahasa Arabnya kunci adalah miftah. Jadi kita harus mengingat mufradat yang udah kita pelajari. Ini untuk menambah mufradat kosakata supaya kita lebih banyak kosakata yang kita tahu. Nah, di sini ada pertanyaan mahadza. Mahadza itu artinya apa ini? Apa ini? Mahadza, hadza baitun. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Jika memang betul gambar yang di sampingnya itu rumah, maka kita bilang naam, hadza baitun, ya ini rumah. Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiun. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, ahadza baitun, dan digambar di sini itu bukan rumah, maka kita tolak menggunakan la. La, hadza kursiun, kayak gitu. Nah, di sini ada tamrin. Tamrin itu latihan. Tamrin yang pertama itu ada pertanyaan juga yang menyesuaikan apakah pertanyaan yang di sini itu sesuai dengan gambarnya. Contohnya gini. Ahadza baitun, apakah ini masjid? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Karena gambar yang di sampingnya itu foto masjid, gambar masjid, maka kita tolak. La, hadza masjidun, kayak gitu. Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. La, hadza masjidun, kayak gitu. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun, tidak, ini pulpen. Kayak gitu. Nah, kemudian di penggunaan isim isyarah itu tidak hanya hadza saja, melainkan ada hadza, ada dzalika. Terus hadhihi sama tilka itu masuk isim isyarah juga atau enggak? Ya, itu masuk isim isyarah juga. Lalu apa bedanya dengan hadza dan dzalika? Kalau hadza itu kan artinya ini, hadhihi juga artinya ini. Tapi kita menggunakan kedua kosakata itu tuh dalam makna yang berbeda. Jadi penggunaan hadza itu untuk kata yang dia itu muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Misalkan kitab itu kan muzakkar, isim muzakkar.
Jadi kita kalau misalkan mau nanya apakah ini kitab, berarti hadza kitabun. Tapi kalau misalkan kita mau nanya saburotun, saburotun itu kan papan tulis. Ya, saburotun itu masuk ke muannas. Berarti kalau kita mau nanya, kita gak boleh menggunakan hadza, tapi kita menggunakan hadhihi. Hadhihi saburotun. Naam, hadhihi saburotun, kayak gitu. Nah, penggunaan tilka sama dalika juga sama seperti itu. Tilka dan dalika itu artinya sama. Itu, artinya itu. Cuma penggunaannya yang berbeda. Kalau dalika itu untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Misalkan kita mau nanya, atilka bab, adzalika babun, apakah itu pintu? Babun itu kan muzakkar, makanya kita pakai dalika, adzalika babun, apakah itu pintu? Tapi kalau misalkan kita mau nanya saburatun lagi, karena saburatun itu muannas, kita pakai tilka. Misalkan atilka saburatun, apakah itu papan tulis? Gitu. Jadi penggunaan tilka, dalika, hadza, hadhihi itu memiliki makna yang sama. Kalau hadza sama hadhihi itu artinya ini. Cuma kalau yang hadza buat muzakkar, hadhihi buat muannas. Dalika sama tilka juga itu sama. Yang dalika untuk muzakkar, yang tilka untuk muannas. Nah, jadi ingat, kita harus mengingat materi yang tadi saya sampaikan dari pertama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.